Waktu itu kami sedang ada forum diskusi di Surabaya. Di tengah diskusi ada salah seorang teman berkata, kamu kan Mbak Yu Trenggalek, bisa dong jadi PIC acara ini. Kita wis percaya deh sama kamu pasti bisa. Nanti kita bagian anggota. Seketika teman-teman yang lain pun menyambung, iya ya, bener, kamu kayaknya bisa tuh. Secara gitu loh Mbak Yu, soal urusan lobby-lobby jangan diragukan, kenalannya juga banyak toh. Ada satu teman, tepatnya adik kelas, sebut saja Yayu, yang diam dan tidak ikut-ikutan seperti yang lainnya. Lalu dengan nada bercanda, aku pun menjawab, ya kali lek aku jadi pelakor ataupun bandar narkoba lah, ya gak mungkin kon temenan ambi aku lah, ya mesti kau hujat. Seketika mencairkan suasana dan mereka pun tertawa. Setelah diskusi selesai, Yayu mengikutiku ke tempat parkir. Mbak, kok Mbak bisa secuek itu sih kalau diajakin temen-temen? Diajakin endi sih? Tanyaku ke Yayu. Yang tadi ketika Mbak disebut Mbak Yu dan dijadiin PIC kegiatan. Dalam hati, padahal ada yang lebih parah dari hanya sekedar nyebut Mbak Yu Trenggalek. Secara personal, baik teman atau orang asing yang tahu kalau statusnya adalah Mbak Yu Trenggalek, memperlakukan seolah-olah Mbak Yu itu tahu kebijakan soal pariwisata, berkewajiban ngaspal jalan akses ke tempat wisata. Pokoknya kayak dianggapnya tuh bisa menyelamatkan dunia lah. Sedangkan kalau cuman diejekin kayak gitu mah, plat mobil Jakarta, B aja maksudnya. Kalau aku melihat mimik wajahnya yang serius, aku merasa Yayu ini lagi gak sedang bercanda deh. Akhirnya kami kembali ke tempat diskusi, memesan camilan dan melanjutkan ngobrol. Yayu pun mulai curhat. Aku tuh pernah ikut kompetisi Mbak, perjuangan banget kompetisinya, dan ternyata menang. Sebagai apresiasi ke diriku sendiri karena perjuangannya juga melelahkan, aku unggahlah foto itu waktu penerimaan hadiah ke media sosial. Dan teman-temanku di kelas langsung kayak ngejek-ngejekin gitu. Kalau ada tugas atau apa, kayak semua aku bisa ngerjain. Ya kan lomba itu kan di bidang yang memang aku suka dan sedang aku dalami. Jadi ya gak bisa kalau disuruh-suruh ngerjain semua tugas-tugas yang ada. Dari situ aku kayak jadi minder. Aku seolah dicap kayak mahasiswa dalam tanda kutip pinter, berprestasi gitu loh pokoknya sama temen-temen. Aku ngerasa jadi kayak asing di kelas. Dan sekarang kayak gak berani gitu posting-posting di media sosial. Nah, tapi tadi Mbak bisa ngejawab balik ke teman-teman kayak seakan cuek aja, dan aku gak ngelihat Mbak minder seperti yang aku rasain. Demikian curhat Yayu panjang. Buat teman-teman yang nonton video ini dan punya pikiran kalau Yayu ini baperan, gak perlu diutarakan. Itu bisa membuat untuk orang-orang seperti Yayu ini semakin down. Dari apa yang dialami Yayu ini sebenarnya mirip dengan yang aku pun rasakan. Mungkin juga teman-teman juga rasakan. Ketika sikapku seolah plat mobil Jakarta tadi, lantas bukan sebenarnya aku ndak baper terus ke Yayu baperan. Bukan sih. Meski kadang-kadang juga kalau keterlaluan akhirnya bikin kepikiran juga. Biasanya yang dibully itu kelemahan kita ya. Tapi sekarang semua bisa deh dibully. Bahkan prestasi sekalipun. Ini bisa masuk kategori semacam new model of bullying gak sih? Perundungan baru. Tindakan mengintimidasi seseorang secara verbal melalui kata-kata yang akhirnya membuat orang itu merasa sakit hati, bahkan terancam. Yang kali ini menggunakan prestasi korban sebagai bahan perundungan. Atau selain perundungan ada istilah lainnya yang lebih pas? Menurut kamu gimana?